Bab tahun 1841 sampai tahun 1845. Jared tertawa terbahak-bahak saat dia mempersiapkan eksperimen sekaligus. Itu akan dimulai dalam 3 jam. Aku akan menunjukkan kepada kalian semua keajaiban. Mata Jared berkilat seperti orang gila. Sementara itu, di Teragon Hill, puluhan ribu orang terdiam. Prajurit kuat yang seharusnya melawan Levi tidak muncul. Sungguh konyol mengharapkan Levi takut pada prajurit biasa. Melihat jubah yang robek, semua orang merasa bahwa Levi telah mengundang masalah besar. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Akankah pewaris Fury Demon takut pada petarung biasa? Betapa konyolnya itu. Bagian terburuknya adalah tidak satupun dari mereka yang cocok dengan Levi. Tidak ada yang mengira 3 teratas dari daftar permata tidak muncul. Sebagian besar petarung inti The Cardinal Hall telah berburu pengikut iblis berapi-api. Bahkan Master Teknik Magis, Jared, telah pergi. Sementara itu, pasukan internasional yang dipimpin Bruce tercengang. Mereka berasumsi bahwa mereka berada dalam sebuah pertunjukan, tetapi tidak menyangka Levi menjadi begitu kuat, sampai-sampai mereka sendiri harus bertarung secara pribadi. Mata-mata Raisonian yang ada di antara mereka juga tercengang. Apakah Levi benar-benar tak terkalahkan? Rencana mereka telah gagal. Siapa lagi? Mengapa kalian semua tidak menyerang bersama-sama? Merasa tidak sabar, Levi tidak punya waktu untuk disia-siakan. Itu benar. Bahkan jika petarung teratas dari daftar permata belum ada di sini, masih ada banyak pejuang tangguh di antara kita. Aku yakin kita semua bisa membunuhnya bersama-sama, teriak Kaiden. Iya, dengan begitu banyak dari kita pasti bisa membunuhnya. Bagaimanapun, kami adalah tulang punggung dunia seni bela diri Erudia. Satu demi satu, para pejuang membuat diri mereka gusar. Lagi pula, mereka bukan umpan meriam. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit peringkat 6 dan peringkat 7. Bersama-sama, mereka memiliki kekuatan untuk menghanguskan bumi. Mati. Puluhan ribu orang menyerang Levi. Levi belum pernah bertarung melawan begitu banyak prajurit tangguh pada saat yang sama sebelumnya. Mereka telah memberikan tantangan yang lebih besar baginya daripada petarung peringkat atas di daftar permata. Namun demikian, dia memutuskan untuk melawan mereka semua sendirian, terutama karena dia punya rencana. Mari kita lakukan. Levi langsung menyerang mereka. Itu adalah pertempuran yang menghancurkan bumi yang dipenuhi dengan raungan ganas dan tangisan yang menyiksa. Prajurit dari dunia seni bela diri Erudia dan The Cardinal Hall terus berjatuhan. Sementara mereka mati-matian berusaha membunuh Levi, mereka melewatkan satu detail penting. Bagi mereka yang berasal dari Erudia, Levi hanya melukai mereka sejauh mereka tidak bisa bertarung. Adapun pasukan asing yang dikumpulkan oleh Bruce, dia membunuh mereka semua tanpa ampun. Apakah Anda mencoba untuk melemahkan Erudia? Tidak mungkin. Sebaliknya, saya akan membuat Anda membayar harga yang mengerikan. Levi bertarung lebih ganas saat pertempuran berlangsung. Dia dikelilingi oleh tubuh jatuh yang tak terhitung banyaknya. Banyak dari mereka meratap kesakitan yang luar biasa. Pertempuran brutal telah menutupi Bukit Teragon dengan darah. Puluhan ribu orang telah dikalahkan oleh Levi. Itu benar-benar tak terbayangkan bagi mereka. Apakah dia pewaris Fury Demon? Dia sangat kuat. Seiring berjalannya waktu, pasukan dari The Cardinal Hall benar-benar dimusnahkan sementara para pejuang Erudian hanya terluka. Adapun pasukan Bruce, tidak satu pun dari mereka yang selamat. Untungnya bagi Bruce, dia ada di tempat lain di Erudia. Atau yang lain, dia juga akan mati di sana. Semua orang terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Levi tak terkalahkan. Adakah yang bisa mengalahkannya? Dia telah mengalahkan 10.000 orang sendirian. Dia hanya tak terhentikan. Bahkan, pikiran yang menakutkan merayap ke dalam pikiran semua orang. Apakah 3 petarung teratas di daftar permata cocok dengannya? Dengan itu, Levi pergi. Namun demikian, dia telah membawa dunia seni bela diri Erudia sebagai penghinaan terbesar mereka. Atau setidaknya, begitulah cara mereka melihatnya. Namun, Levi tidak benar-benar pergi. Dia telah menemukan tempat di dekatnya untuk bersembunyi. Dia mengharapkan orang-orang yang telah memasang jebakan untuknya muncul dan membantai semua orang di sana agar tidak meninggalkan bukti apapun. Seperti yang diharapkan, seseorang muncul setelah Levi menunggu beberapa saat. Bukan hanya 1 orang tapi 10. Mungkin, karena jumlah orang banyak,
mereka mengira satu orang tidak cukup untuk melakukan pekerjaan itu. Oleh karena itu, 10 dari mereka dikirim. Hei, kamu lagi ngapain? Kamu tidak bisa lewat sini. Levi melangkah maju dan membuat 10 orang itu ketakutan. Mereka baru saja melihat Levi pergi dan terkejut melihat dia masih ada. Anda, ke-10 pria itu panik. Mundur. Mereka ingin melarikan diri. Tidak mungkin. Levi berlari ke depan dan menangkap salah satu dari mereka. Bam! Pada saat itu, pria itu menyerang dan bertukar serangan telapak tangan dengan Levi. Ledakan. Bumi hancur seketika. Itu kamu. Mata Levi berkilat marah saat dia mengenali pria yang menjebaknya. Keterampilan bela dirinya persis sama. Dalam waktu sesingkat itu, Levi tidak bisa membedakannya. Biarkan aku melihat siapa dirimu sebenarnya. Levi mengulurkan tangan untuk meraih pria itu. Hentikan dia. Hentikan dia. Pria itu panik. Saat berikutnya, 9 prajurit lainnya menyerang Levi saat dia mencoba melarikan diri. Meskipun para prajurit hampir tidak bisa menahan Levi, itu sudah cukup waktu bagi pria itu untuk melarikan diri. Bam! Bam! Apakah Anda pikir Anda cukup untuk menghentikan saya? Dipenuhi dengan niat membunuh, aliran besar kekuatan terpancar dari tubuhnya. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, 9 pria itu dikirim terbang. Gedebuk, gedebuk. Saat berikutnya, ke-9 dari mereka menikam diri mereka sendiri di dada dengan belati. Mereka memilih kematian daripada memberikan informasi apapun kepada Levi. Oleh karena itu, sudah terlambat bagi Levi untuk melakukan sesuatu. Namun, ketika dia mengambil belati, dia melihat bahwa itu adalah Raisonian. Mereka orang Raisonian. Dengan kilatan di matanya, dia memikirkan beberapa orang Raisonian yang dia temui di Verlake City yang tinggal bersama keluarga Tate. Meskipun dia memerintahkan West Skylord untuk mengawasi mereka, terbukti bahwa satu orang tidak cukup. Tampaknya firasat dari pengalaman bertahun-tahun saya akurat. Saya dapat dengan mudah merasakan ketika ada sesuatu yang salah. Saya harus memulai penyelidikan saya dengan keluarga Tate. Saya harus mencari tahu bagaimana mereka menghubungi orang-orang ini setelah meninggalkan Erudia ke Raisonia. Dengan itu, Levi akhirnya memimpin. Faktanya, keluarga Tate adalah petunjuk yang sangat penting. Dengan tim prajurit rahasia dan 7 iblis terikat untuk penyelidikan, dia yakin bisa menyelesaikan masalah ini. Alis Levi yang berkerut perlahan mengendur memikirkan perkembangan positif. Lalu bagaimana jika pelakunya kabur? Aku masih akan menemukannya pada akhirnya. Ayo pergi dan lihat apakah Zoe telah diselamatkan. Dengan itu, Levi meninggalkan Terragon Hill setelah meraih kemenangan yang menentukan. Kaiden dan yang lainnya yang bersamanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mustahil. Apakah Levi, pewaris Viridimen, akan melepaskan kita begitu saja? Tepat sekali, bukankah dia seharusnya membunuh kita semua? Mengapa dia memukuli kita dan menyelamatkan kita? Tak satu pun dari mereka mengerti alasannya. Dia pasti mempermalukan kita, mengolok-olok kita atas kenyataan bahwa kita tidak berdaya melawannya. Faktanya, dia menginjak-injak harga diri kita. Geralt berteriak tiba-tiba. Itu benar, menertawakan kita seperti ini, itu lebih menyakitkan daripada membunuh kita. Aku akan membalas dendam. Apakah Levi berpikir bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya? Prajurit dari The Cardinal Hall dan Eragon belum muncul. Dan tidak ada petarung terbaik ketiga di daftar permata. Semua orang salah memahami niat Levi. Menyelamatkan mereka telah disalahartikan sebagai penghinaan. Setelah Levi pergi, dia bertemu dengan Venom Finn beberapa saat kemudian. Apa, Zoe belum diselamatkan? Levi mulai khawatir. Tidak heran tidak ada tanda-tanda Jared. Dia pasti sudah berbalik. Saya kira dia telah melihat melalui rencana saya. Ayo pergi ke markas pelatihan Gamat Tech sekaligus. Levi bergegas. Namun, itu sudah terlambat. Lagi pula, pada saat Levi meninggalkan Terragon Hill dan bertemu dengan Venom Finn, beberapa waktu telah berlalu. Itu tidak membantu bahwa basis pelatihan Gamat Tech terletak di utara sementara Terragon Hill berada di selatan. Beberapa jam sebelumnya, Jared hampir menyelesaikan persiapan eksperimennya. Ketika dia kembali ke tempat mereka ditahan, Winona dan Zoe merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Jared, hentikan kegilaan ini. Atau yang lain, Anda akan menderita konsekuensinya. Teriak Wina. Jared menjawab sambil tersenyum, Zoe, tidak ada jalan keluar untukmu. Jangan khawatir, setelah eksperimen selesai,
kamu akan menjadi milikku. Di tengah teriakan Winona, Jared menyeret Zoe pergi. Sebelum dia pergi, Jared berbalik dan menatap Winona. Ngomong-ngomong, bawa dia. Sedangkan di lab nomor 1, eksperimen sudah siap. Yang tersisa hanyalah menempatkan Zoe di tempatnya. Jangan khawatir, itu akan selesai pada saat kamu bangun. Jared memberi Zoe tusukan, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Setelah dia ditempatkan di pot tidur, Jared berbaring di pot terpisah. Tujuan eksperimennya adalah untuk memasukkan kesadarannya ke dalam otak Zoe sehingga dia bisa mengendalikan pikirannya dan mengubahnya menjadi bonekanya. Sejak saat itu, dia hanya akan mematuhinya dan tidak akan mengenali orang lain. Dan begitulah Jared yang kejam. Tidak, Winona menjadi histeris ketika dia memahami sifat sebenarnya dari eksperimen itu. Dia ingin menghentikannya tetapi tidak berdaya untuk melakukannya. Dia bahkan melihat Jared melambai padanya seolah-olah untuk meyakinkannya bahwa dia akan menjadi yang berikutnya. Tak lama kemudian, percobaan dimulai. Keduanya terhubung ke ribuan kabel di mana gelombang listrik terlihat berkedip-kedip. Jelas bahwa arus mengalir dari Jared ke Zoe. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Jared telah memasukkan kesadarannya ke dalam otak Zoe, mengambil kendali atas pikirannya. Mengingat Jared terdiri dari energi murni, peluang keberhasilan eksperimennya adalah 100%. Detik berlalu yang berubah menjadi 10 menit, 20 menit, 29 menit. Di mana hanya ada 1 menit tersisa sebelum selesai, Winona kehilangan kendali atas dirinya dan membuat langkah putus asa. Mari kita semua mati di sini bersama-sama. Dia tiba-tiba berlari menuju sisi lain dari lab di mana penumbuk partikel berada. Pada saat itu, ada 4 superpartikel yang tersisa di dalam mesin. Ketika Jared bereksperimen dengan mengubah komposisi tubuhnya, dia hanya menggunakan 2 di antaranya. Pada saat itu, rencana Winona sederhana. Dia ingin menyalakan penumbuk partikel dan menyebabkan keempat superpartikel saling bertabrakan. Energi yang dihasilkan akan melenyapkan segalanya, termasuk Jared sendiri. Hentikan dia, hentikan dia. Ketika bawahan Jared menyadari apa yang dia coba lakukan, itu sudah terlambat. Itu semua kesalahan Jared karena membawa Winona ke lab tanpa ikatan. Dia akrab dengan semua yang ada di lab. Saat dia menyalakan penumbuk partikel, dia bahkan membuka knalpot energi untuk memungkinkan pelepasannya. 10, 9, 8, eksperimen Jared akan segera berakhir. 4, 3, 2, ledakan. Pada detik terakhir, keempat superpartikel berhasil bertabrakan dan melepaskan ledakan energi yang sangat besar. Itu 10 kali lebih kuat daripada jumlah yang digunakan oleh Jared untuk memodifikasi dirinya sendiri. Setelah semua, tabrakan 4 partikel mengakibatkan peningkatan eksponensial dalam energi dibandingkan dengan hanya 2. Dalam sekejap mata, eksperimen Jared tidak hanya terganggu, pot tidur dia dan Zoe hancur berkeping-keping. Faktanya, seluruh lab telah dihancurkan. Bahkan lab nomor 1 yang memiliki sistem keamanan terkuat tidak dapat menahan dampak dari lonjakan energi. Retakan, bang, lab nomor 1 mulai runtuh. Bahkan armor high density-nya secara bertahap dihancurkan. Adapun bawahan Jared, semuanya dilenyapkan pada saat itu juga. Saat ledakan menyebar, sistem pertahanan pangkalan pelatihan segera dipicu. Armor berdensitas tinggi dari semua lab dan bangunan diangkat untuk menutupi seluruh basis pelatihan di luar. Mengingat bahwa basis pelatihan Gamma Tech adalah salah satu lab tercanggih Erudia, ia memiliki sistem keamanan terbaik. Sayangnya, gelombang kejut energinya begitu kuat sehingga menghancurkan lapisan dalam dan luar dari armor berdensitas tinggi. Ledakan, energi besar meledak di pangkalan pelatihan. Retakan, retakan, retakan. Meskipun lab dan bangunan lain terletak jauh dari lab nomor 1, armor high density mereka masih dilenyapkan oleh ledakan. Ledakan, ledakan, satu persatu bangunan runtuh. Dalam sekejap mata, pangkalan pelatihan, yang seukuran kota kecil, diratakan dengan tanah. Namun, mengingat seberapa besar ledakan itu, pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Untungnya, semua orang di laboratorium dan gedung mengikuti protokol evakuasi otomatis yang dipicu. Di bawah pangkalan pelatihan ada pangkalan pelatihan terpisah yang terkubur di bawah tanah. Pada saat bahaya, lantai akan terbuka, menyebabkan penghuninya jatuh ke dalam pangkalan pelatihan bawah tanah. Oleh karena itu, banyak nyawa yang terselamatkan. Atau yang lain,
mereka semua akan mati dalam ledakan mengingat betapa rapuhnya manusia. Namun, gelombang kejut energi telah menghancurkan sebagian besar mesin di pangkalan pelatihan bawah tanah dan hampir menyebabkannya runtuh. Untungnya, mekanisme pertahanan telah memperhitungkan hal ini ketika dibangun. Oleh karena itu, ada langkah-langkah untuk melindungi mereka dari bencana semacam itu. Kalau tidak, pangkalan pelatihan bawah tanah akan dihancurkan bersama Gamatech. Pada saat itu para korban menangis dalam penyesalan. Mengapa kita tidak mendengarkan Levi? Mengapa kita menghentikannya dari membunuh Jared? Mengapa kami bersikeras membawa Jared kembali? Mengapa kita idiot seperti itu? Levi telah memperingatkan kami bahwa dia hanyalah masalah, tetapi kami tidak mempercayainya. Tapi sekarang, sudah jelas seberapa besar ancaman dia. Dia telah menyebabkan seluruh basis pelatihan Gamatech hancur dan hampir membuat kami semua terbunuh. Basis pelatihan Gamatech, yang dibangun selama 50 tahun, kini telah menjadi hanya tumpukan puing-puing. Kerugiannya tidak terbayangkan. Apakah Jared penyebabnya? Tidak, kita hanya perlu menyalahkan diri kita sendiri. Staf di Gamatech sadar bahwa mereka telah membesarkan monster dan bahkan memberinya cara untuk membunuh. Oleh karena itu, mereka bertanggung jawab untuk menghancurkan Gamatech dan tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Meskipun basis pelatihan terletak jauh di pegunungan, energi yang dilepaskan dari gelombang kejut telah memperingatkan banyak organisasi pengujian lainnya. Semuanya dengan cepat mengunci lokasi ledakan. Ini mengejutkan. Apa yang mereka lakukan di Gamatech? Untungnya, tidak ada seorang pun dalam radius 100 mil. Atau yang lain, itu akan menjadi bencana yang mengerikan. Berita tentang ledakan itu dengan cepat mencapai Dragonites. Mereka mengorganisir tim penyelamat yang langsung menuju ke basis pelatihan Gamatech tanpa penundaan. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Semua orang tercengang ketika mereka melihat puing-puing di lokasi ledakan dengan teropong mereka. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya pertahanan di Gamatech. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membayangkan ledakan seperti apa yang dapat meratakan seluruh basis pelatihan. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin disebabkan oleh seniman bela diri. Pergi, pergi, pergi. Tim penyelamat turun dengan cepat ke lokasi ledakan. Namun, mereka bahkan lebih terkejut ketika mereka tiba. Ketika tim penyelamat melihat kehancuran di depan mereka, lutut mereka gemetar ketakutan. Mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu menakutkan sebelumnya. Seluruh basis pelatihan hancur dengan hampir tidak ada puing-puing yang tersisa. Di hadapan gelombang energi yang sangat besar, segala sesuatu dengan kehadiran fisik dilebur. Selanjutnya, energi sisa menutupi seluruh basis pelatihan alih-alih menghilang. Meskipun medan energinya lemah, orang biasa tetap tidak bisa melewatinya. Siapapun yang mencoba masuk akan hancur saat bersentuhan. Oh tidak, gelombang kejutnya terlalu kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh tubuh kita. Kita tidak bisa mengambil risiko memasuki tempat itu. Meminta bala bantuan. Meminta bala bantuan. Petik 2. Tim penyelamat meminta bantuan. Jika medan energi tidak dibersihkan, tidak mungkin mereka bisa memulai penyelamatan. Pada saat itu, Levi akhirnya tiba. Bahkan, dia merasakan ledakan itu dari jauh saat dia dalam perjalanan ke sana. Ekspresinya berubah drastis pada jumlah energi mengerikan yang dilepaskan. Bahkan dia tercengang karenanya. Jika dia terkena ledakan, dia akan terluka parah jika tidak mati. Saya tidak percaya betapa kuatnya gelombang kejut itu. Berdasarkan arah asalnya, Levi menduga itu berasal dari basis pelatihan Gamatech. Karena itu, dia mempercepat langkahnya dan berdoa agar semuanya baik-baik saja. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri jika sesuatu terjadi. Ketika Levi tiba di tempat yang tersisa dari Gamatech, dia tercengang. Apa yang terjadi? Semuanya telah dilenyapkan. Zoe. Levi berlari menuju markas latihan. Namun, medan energi mulai mencabik-cabik dagingnya saat dia bersentuhan. Ark. Levi meraung dan dengan paksa mendorong kembali medan energi dan berlari ke puing-puing untuk mencari Zoe. Tim penyelamat di belakangnya terkejut dengan tindakan gilanya. Namun demikian, Levi telah memusnahkan medan energi dengan kekuatan kasar, memungkinkan mereka untuk memulai penyelamatan sekaligus. Ribuan penyelamat melonjak ke pangkalan pelatihan dan memulai operasi penyelamatan. Sementara itu, Levi menggali tanah dengan tangan kosong. Dimanapun dia menggali, dia dipenuhi dengan kekecewaan.
Tidak ada tanda-tanda kehidupan, apalagi Zoe. Dalam menghadapi ledakan besar seperti itu, setiap jejak darah akan hancur, apalagi tubuh manusia. Ledakan itu menyebabkan udara menjadi sangat panas dan membakar segala sesuatu yang terlihat. Oleh karena itu, Levi masih tidak dapat menemukan jejak kehidupan meskipun telah menggali sedalam 3 kaki. Pada saat yang sama, banyak penyelamat bergabung dengan Levi dan terus menggali puing-puing, berharap menemukan yang selamat. Seiring berjalannya waktu, mereka telah menggali 20% tanah tetapi tidak menemukan apapun. Ini mengejutkan, mengingat bahwa ledakan telah membakar baju besi pelindung pangkalan pelatihan menjadi debu, tidak ada yang akan selamat dari itu. Petik 2. Tepatnya, saya belum pernah melihat kehancuran seperti itu sebelumnya. Tidak mungkin ada orang yang bisa keluar hidup-hidup. Beberapa penyelamat sedang mendiskusikan situasinya. Namun, Levi sangat marah ketika dia mendengar mereka. Itu tidak mungkin. Harus ada yang selamat. Mereka tidak mungkin mati semua. Mereka tidak bisa. Terguncang oleh betapa emosionalnya Levi, para penyelamat pindah ke sisi lain dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Jika kata lain keluar dari mulut mereka, Levi akan memenggal kepala mereka. Temukan mereka. Terus temukan mereka. Levi berteriak saat dia mencari puing-puing bersama dengan para penyelamat. Mengingat seberapa besar jejak basis pelatihan itu, mereka hanya mencari setengahnya dalam 1 jam. Hasilnya meningkatkan keputusasaan yang dirasakan semua orang karena masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Ketika Levi tidak menemukan petunjuk apapun yang berhubungan dengan Zoe, dia menjadi semakin cemas. Dia bergidik ketakutan sambil berkeringat gugup pada saat yang sama. Saat wajahnya kehilangan semua warna, bola matanya tampak seperti akan keluar. Jika sesuatu terjadi pada Zoe, dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Saya harus terus mencari. Pada saat itu, salah satu penyelamat berseru, saya menemukan sesuatu. Levi langsung berlari. Bab tahun 1846 sampai tahun 1850. Akhirnya, mereka menemukan basis pelatihan bawah tanah. Zoe mungkin bersembunyi di dalam. Mata Levi menyala dengan harapan. Meskipun pertahanan dari pangkalan pelatihan bawah tanah tidak hancur, itu masih mengalami kerusakan yang signifikan. Meskipun semua orang di dalam selamat, banyak dari mereka menderita berbagai tingkat cedera. Saat pangkalan pelatihan bawah tanah dibuka, para penyintas diselamatkan satu persatu. Levi menunggu di pintu masuk dengan gembira. Namun, ketika semakin banyak yang selamat muncul, Levi mulai panik karena masih belum ada tanda-tanda Zoe. Itu yang terakhir. Levi tercengang saat orang terakhir diselamatkan karena itu sama sekali bukan Zoe. Mustahil. Apakah masih ada orang di dalam? Wajah Levi dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak, ini yang terakhir. Tim penyelamat memuat pria itu ke tandu. Aku tidak percaya. Levi memasuki markas latihan dan mulai mencari kemana-mana. Setelah mengelilingi tempat itu, dia tidak menemukan satu jiwa pun. Zoe tidak ada di sini dan Jared juga tidak. Tidak ada tanda-tanda Winona juga. Ketika dia kembali ke tempat penyelamat berada, dia mulai bertanya kepada para penyintas tentang apa yang terjadi. Kamu bisa berhenti mencari. Mereka semua pergi. Tidak ada orang lain yang selamat. Yang selamat memberitahunya. Apa? Pikiran Levi hancur karena dia tidak bisa menerima apa yang mereka katakan. Iblis itu, Jared, telah berhasil mengubah komposisi tubuhnya melalui eksperimennya. Setelah itu, dia juga bereksperimen pada Zoe, berpikir untuk mengendalikan pikirannya selamanya. Untuk menghentikannya, Winona memulai penumbuk partikel. Kami melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Winona memilih untuk berkorban untuk menghentikannya. Para penyintas menceritakan semua yang telah terjadi pada Levi, membuat tulang punggungnya merinding. Winona memilih untuk mati bersama dengannya. Tanyanya dengan suara bergetar. Iya, ketika superpartikel bertabrakan, energi yang dilepaskan melenyapkan seluruh basis pelatihan. Tidak ada yang bisa selamat dari itu. Petik 2. Mereka pasti telah berubah menjadi debu. Tidak ada yang tersisa dari mereka. Seru orang-orang yang selamat. Apakah dia sudah mati? Levi bergumam pada dirinya sendiri seperti orang gila. Ini semua salahmu. Kamulah yang bertanggung jawab, tetapi mengapa kamu yang bertahan sebagai gantinya? Petik 2. Tiba-tiba, Levi mengamuk pada orang-orang yang selamat seperti binatang buas. Mereka ingin membalas tetapi tidak bisa memikirkan alasan yang sah.
Sebenarnya, merekalah penyebab semuanya. Jika bukan karena mereka, semua ini tidak akan terjadi. 50 tahun kerja juga tidak akan sia-sia sementara banyak nyawa lain akan diselamatkan. Semua orang menjadi takut ketika mereka merasakan niat membunuh Levi. Bagaimanapun, dia adalah iblis berapi-api. Membunuh seseorang dalam kemarahan adalah hal yang diharapkan darinya. Tenang, tolong, tenang, penyelamat memohon padanya. Namun, Levi terus memelototi para korban dengan darah mendidih di bawah kulitnya. Jika Zoe benar-benar mati, semua orang ini harus membayar dengan nyawa mereka. Juga, semua orang di The Cardinal Hall harus mati. Mengapa mereka menyerahkan Zoe? Tepat ketika Levi hendak mengamuk, salah satu penyelamat menyela, belum tentu. Mungkin masih ada korban lain yang selamat. Kami hanya mencari melalui setengah puing-puing. Karenanya, kita harus terus mencari. Kata-kata itu dimaksudkan untuk mengingatkan Levi bahwa masih ada harapan. Memulihkan ketenangannya, dia melanjutkan pencarian. Itu benar, Zoe tidak mati. Dia tidak akan mati semudah itu. Levi bergumam ketika dia bergabung dengan para penyelamat. Seiring berjalannya waktu, Levi dan semua orang menggali setiap sudut. Banyak kekecewaan mereka tidak menemukan apa-apa. 1 jam kemudian, hanya area di sekitar lab nomor 1 yang belum terungkap. Laboratorium tempat mereka berada ada di sini. Disinilah kemungkinan besar kita akan menemukan mereka. Levi bermandikan keringat yang bukan sesuatu yang biasanya terjadi pada seseorang yang sekuat dirinya. Namun, dia diliputi oleh kecemasan yang dia rasakan atas nasib Zoe. Lab nomor 1 adalah harapan terakhirnya. Namun, keputusasaan dalam dirinya tumbuh ketika dia melihat puing-puing karena dia tahu peluang untuk menemukannya hidup-hidup sangat tipis. Jika dia tidak dapat menemukannya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Mungkin, dia akan menjadi gila. Mengingat lab nomor 1 adalah titik awal ledakan, hampir tidak ada puing yang tersisa. Saat tim penyelamat memulai pencarian mereka, Levi merasa tegang. Harap hidup. Levi berdoa dalam hati ini. Saat tim penyelamat mulai menggali dengan mesin mereka, Levi bergegas maju dan menggali dengan tangannya. Semakin mereka menggali, semakin dia menjadi berkecil hati. Dia panik karena masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Pada saat itu, dia merasa tubuhnya pingsan, seolah-olah dia akan runtuh kapan saja. 10 menit kemudian, puing-puing di lab nomor 1 telah disingkirkan tetapi tidak ada seorang pun yang ditemukan. Tidak ada tanda-tanda Jared, Winona, atau Zoe sama sekali. Lab nomor 1 tampak seperti neraka itu sendiri dengan tidak ada satupun jiwa yang hidup di dalamnya. Lab nomor 1 adalah titik nol. Bagaimana mungkin ada yang selamat? Seseorang berkomentar tanpa sadar. Saat dia berbicara, dia langsung menyesalinya ketika dia melihat sepasang mata menatapnya. Berdebar, lututnya tertekuk sebelum jatuh ke tanah. Aku. Pada saat itu, dia bisa merasakan kematian mendekat. Ark, jeritan menyakitkan menggelegar di udara. Puff. Semua orang yang hadir memuntahkan darah dari mulut mereka sebelum jatuh pingsan. Pada saat itu, Levi mengamuk seperti orang gila. Zoe benar-benar pergi. Meskipun menolak untuk menerima kenyataan, dia sadar bahwa bahkan dia tidak akan selamat dari ledakan, apalagi Zoe. Gelombang kejut akan melenyapkan semua yang ada di jalurnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika mereka bertiga menghilang tanpa jejak. Mereka pergi. Zoe pergi. Levi meratap ke arah langit. Saat guntur bergemuruh, rasanya surga sama gilanya. Kemarahan Levi tampaknya bisa menyebabkan cuaca berubah. Ledakan. Levi menggebrak tanah dengan tinjunya. Bumi mulai bergetar seolah-olah ada gempa bumi, menyebabkan semua orang kehilangan keseimbangan. Kelancangan. Levi, ini bukan tempatmu untuk curhat. Sebuah suara dingin terdengar. Orang-orang dari Dragonites dan The Cardinal Hall telah tiba. Setelah tim penyelamat melaporkan kejadian tersebut, mereka mengirim orang mereka sendiri untuk menyelidiki. Ketika mereka tiba di pangkalan pelatihan, mereka secara kebetulan melihat Levi berventilasi. Prajurit dari The Cardinal Hall langsung menahan Levi. Pergi dari hadapanku. Levi teriak tanpa melihat ke atas. Beraninya kau. Apa kamu marah? Apakah ini lelucon? Berhentilah segera atau jangan salahkan kami atas apa yang akan kami lakukan. Prajurit dari The Cardinal Hall memelototi Levi. Bangun perlahan,
Levi menyapu pandangannya seperti predator. Prajurit Aula Kardinal memiliki firasat bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Bam, 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 puff, puff, puff. Levi melepaskan beberapa tamparan dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Tidak mungkin ada orang yang bisa menahannya. Ratusan prajurit dari The Cardinal Hall dikirim terbang. Ketika mereka jatuh ke tanah, mereka semua terluka parah dengan patah tulang dan luka berdarah. Levi telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka karena dia belum sepenuhnya kehilangan rasionalitasnya. Atau yang lain, setiap orang dari mereka akan mati. Semua orang terkejut. Apakah ini kekuatan pewaris Fury Demon? Ini menakutkan. Levi benar-benar berubah menjadi iblis. Semua Dragonites ketakutan karena mereka bisa merasakan kemarahan dalam dirinya. Ketegangan di udara mencekik semua orang di sana. Rasanya seolah-olah teror yang Levi menyerang ke lubuk hati mereka adalah bersifat ilahi. Semua orang gemetar saat mereka melihat Levi. Mereka kemudian dengan cepat membuka jalan untuk dia lewati. Itu adalah otoritas iblis. Ini adalah pertama kalinya Dragonites mulai mencurigai Levi. Sebelum itu, mereka tidak percaya bahwa Levi adalah pewaris Fury Demon dan akan menjadi iblis sendiri. Tapi setelah apa yang terjadi, mereka mulai berpikir itu benar. Bukankah dia sudah bertingkah seperti itu? Apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan dia menjadi seperti itu? Apa yang kita lihat barusan bukanlah seorang manusia, tetapi seekor binatang. Setan kejam yang dingin. Mereka semua terkejut. Sebenarnya, Levi masih memiliki akal sehatnya. Atau yang lain, mereka tidak akan selamat hanya dengan luka saja. Aula Kardinal mengirimkan berita bahwa pewaris Fury Demon sedang mengamuk. Dia telah membunuh orang tak bersalah dan menghancurkan basis pelatihan Gamatek. Ribuan orang terluka karena dia. Selanjutnya, ratusan prajurit dari The Cardinal Hall dipukuli olehnya. Levi telah menjadi ancaman terbesar Erudia. Sementara itu, Levi meninggalkan markas latihan dengan sedih. Tidak, saya masih percaya Zoe masih hidup. Saya tidak akan percaya bahwa dia sudah mati sampai saya melihat tubuhnya. Levi bergumam pada dirinya sendiri. Meninggalkan Gamatek, pikiran Levi kosong. Terhuyung-huyung ke depan, seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Kehilangan tujuan, dia tidak tahu harus pergi kemana. Rasanya seperti jiwanya telah meninggalkan keberadaannya. Segera, berita tentang pertempuran Teragon Hill menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan kejutan di Erudia dan di tempat lain. Levi telah membuat dunia terkagum-kagum dengan kecakapan tempurnya yang mengerikan mengingat bahwa para pejuang teratas dari daftar permata dan puluhan ribu pejuang lainnya telah gagal menghentikannya. Dia telah memusnahkan semua lawannya di Teragon Hill, memperkuat reputasinya yang tak terkalahkan. Pasukan Aula Kardinal tidak dapat mengalahkannya meskipun dia sendirian. Tidak ada yang berani menghalangi jalannya lagi. Dia bukan lagi pewaris Fury Demon tetapi telah menjadi Fury Demon sendiri. Sementara itu, pengadilan manifest memperbarui peringkat daftar permata Erudia, mengejutkan semua orang. Selama ini, peringkat selalu stabil di mana perubahan hanya dilakukan dalam beberapa dekade. Tapi sekarang, itu diubah setiap beberapa hari yang membuat saat-saat menyenangkan. Levi telah berpindah dari tempat ke-6 ke kedua, menempatkan dia di depan Robert Slayer dan Xenotov. Selain Leonidas yang legendaris, Levi adalah yang terkuat di antara yang lainnya. The Manifest pengadilan yang telah diberikan kepadanya tingkat 8 peringkat bahaya. Dia hanya satu tingkat di bawah peringkat bahaya Cirrus 9. Oleh karena itu, Levi sekarang berada di posisi kedua dalam daftar permata, di depan Robert Slayer yang telah mendominasi selama 1 dekade penuh. Berdasarkan analisis The Manifest Court, Levi mungkin masih lebih lemah dari Robert Slayer. Namun, bahaya yang dia timbulkan bersama dengan potensi pertumbuhannya secara signifikan lebih tinggi. Oleh karena itu, dia diberi peringkat yang lebih tinggi daripada Robert Slayer. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Levi masih muda. Mengingat 10 tahun lagi, tidak ada yang bisa membayangkan berapa banyak kekuatan yang akan dia dapatkan. Pada saat itu kemungkinan dia akan memiliki 80 hingga 90% kekuatan Cirrus. Ini akan menjadi bencana karena bangsa akan dilemparkan kembali ke era iblis. Oleh karena itu, pasukan Fury Demon bersorak ketika mereka mendengar tentang apa yang terjadi di Teragon Hill. Mereka telah memilih tuan yang tepat. Dengan mengikuti Levi, mereka bisa mengembalikan era iblis. Juga,
Levi telah membuat pengaturan untuk keempat iblis untuk mengawasi Raisonian. Meskipun mereka melarikan diri setelah rencana mereka gagal, mereka semua masih diawasi. Semua iblis dan bawahannya sedang menunggu Levi kembali dan memimpin mereka. Sejak saat itu, mereka tidak perlu lagi bersembunyi di balik bayang-bayang dan bisa menunjukkan diri mereka secara terbuka. Namun, Levi linglung pada saat itu. Berjalan tanpa tujuan, dia tidak tahu harus berbuat apa. Seolah-olah jiwa dan kesadarannya telah diambil darinya, menyebabkan dia tidak berbeda dengan mayat berjalan. Yang bisa dia pikirkan hanyalah Zoe. Tapi kemudian, masih menjadi misteri apakah dia atau Jared masih hidup. Pada saat itu, tidak ada yang tahu apakah tubuh energi murni Jared dapat menahan ledakan itu. Juga, Winona berdiri paling dekat dengan penumbuk partikel. Oleh karena itu, masih menjadi teka-teki jika dia hancur bersama. Kesimpulan tim penyelamat adalah bahwa semua orang telah dilenyapkan oleh gelombang kejut energi. Bagaimanapun, besarnya ledakan sudah cukup untuk memusnahkan kota berpenduduk 10 juta jiwa. Pada saat yang sama, The Cardinal Hall menyalahkan Levi atas apa yang terjadi. Dengan melakukan itu, mereka secara signifikan meningkatkan keburukan Levi. Saat Levi tumbuh menjadi Fin yang kuat, seruan untuk menghancurkannya dari dalam The Cardinal Hall dan Eragon meningkat secara dramatis. Selanjutnya, setelah Bruce dan pasukan internasionalnya menderita kekalahan, mereka juga mengutuk Levi dan memberikan tekanan tambahan pada The Cardinal Hall. Semakin kuat Levi menjadi, semakin besar ancaman dia bagi mereka. Saat Levi berjalan dengan sedih, banyak orang yang melintasi jalannya semuanya dikalahkan. Bahkan, ada juga pasukan luar negeri yang mencoba merekrutnya. Mereka mengancamnya untuk bergabung dengan mereka, dengan menyatakan bahwa mereka menyandera Forlevia. Itu benar, Forlevia. Forlevia muncul di benak Levi. Sekarang setelah Zoe pergi, dia harus memastikan keselamatan Forlevia. Sial, aku jelas tahu di mana dia. Setelah membunuh penyerangnya, dia bergegas dengan cemas ke tempat Forlevia berada. Ketika Levi menginstruksikan bawahannya untuk menculik Forlevia dan Zoe, mereka sebenarnya dibawa ke Wildefield. Tidak ada yang akan mengharapkannya. Bagi para pejuang di era saat ini, Wildefield tidak lagi memiliki arti penting. Yang terkuat yang mereka miliki adalah petarung peringkat 5 yang nyaris tidak menarik minat siapapun. Karena itu, tidak ada yang memperhatikan kota kecil yang menjadikannya tempat persembunyian Forlevia yang bagus. Ketika dia tiba di Wildefield, Tresta bertanya, "Tuan Garnisun, di mana Zoe? Kenapa aku tidak melihatnya?" Setelah lama terdiam, Levi menjelaskan apa yang terjadi. Zoe mungkin sudah tidak ada lagi. Mustahil, seru Tresta. Levi tercengang. Ada sesuatu yang tidak kamu ketahui. Bagi siapa saja yang menjadi anggota Wildefield, kami akan memberikan segel pada mereka. Pertama, ini digunakan untuk tujuan identifikasi. Kedua, ini juga digunakan untuk menentukan apakah seseorang masih hidup. Jika seseorang mati, segel yang sesuai juga akan hilang. Dengan kata lain, segel itu mirip dengan keripik yang sering digunakan Levi. Begitu mereka dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, itu akan mengirimkan informasi tentang tanda-tanda vital tubuh. Dari sana, seseorang dapat menentukan apakah pembawanya masih hidup. Jika tidak ada reaksi dari chip, itu berarti chip telah dilepas atau pembawanya sudah mati. Segel menggunakan prinsip yang sama untuk menentukan kondisi pemiliknya. Kata-kata Tresta memberi Levi harapan. Namun, segel Zoe belum menghilang. Apakah yang kamu katakan itu benar? Levi meraih bahu Tresta dan mengguncangnya. Aku tidak akan berani berbohong padamu. Segel itu benar-benar ada. Oleh karena itu berarti Zoe pasti masih hidup. Tresta ketakutan. Avery dan yang lainnya menambahkan, benar. Selama segelnya masih ada, pembawanya pasti masih hidup. Hanya saja segel Wildefield itu sederhana. Itu hanya dapat menentukan kondisi pembawa tetapi bukan lokasi mereka. Petik 2. Tepat. Kalau tidak, kita akan tahu di mana Zoe berada. Levi menangis bahagia saat mendengarnya. Zoe masih hidup. Indah sekali. Air mata mengalir di pipi jantannya karena kegembiraannya. Dia tidak menyangka akan menemukan petunjuk di Wildefield. Jika dia tidak pergi ke sana, dia akan lama mengira Zoe sudah mati. Wildefield telah menemukan petunjuk bahkan ketika 7 iblis tidak bisa. Kalau begitu, aku akan meninggalkan Forlevia di sini bersamamu sementara aku mencari Zoe. Dengan itu,
Levi pergi dengan penuh semangat mencari Zoe. Zoe bermimpi. Bahkan, dia punya dua. Dalam mimpi pertama, dia mengingat semua yang terjadi sejak dia memiliki ingatannya. Adegan bagaimana dia bertemu Levi dan menikah dengannya sampai Forlevia melahirkan melintas di benaknya. Mimpi lainnya kabur. Itu terkait dengan titik di mana eksperimen Jared menemui masalah di menit terakhir. Pada saat itu, yang dia lihat hanyalah cahaya yang menyala-nyala di depannya. Itu bersinar sangat terang sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya sama sekali. Saat dia melakukannya, dia samar-samar bisa melihat pemandangan seorang lelaki tua yang acak-acakan. Namun, penglihatannya sangat kabur sehingga dia hanya bisa melihat garis besar fitur-fiturnya. Levi akan terkejut jika Zoe memberitahunya tentang mimpi itu karena lelaki tua tak terurus itu adalah mentornya. Seperti yang diharapkan, Zoe masih hidup saat dia diselamatkan oleh mentor Levi. Bahkan Levi tidak akan selamat ketika superpartikel saling bertabrakan. Hanya mentornya yang cukup kuat untuk menahan ledakan dan menyelesaikan penyelamatan. Dengan menanggung beban ledakan dahsyat itu, jelas betapa kuatnya lelaki tua itu. Dia memang sangat kuat. Bangun, cepat bangun. Masih dalam keadaan linglung, Zoe merasakan seseorang mengguncangnya dengan keras. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Winona menatapnya dengan cemas. Meneliti sekelilingnya, dia menyadari bahwa dia berada di sebuah pabrik yang ditinggalkan. Winona mengenakan baju pelindung kompang-camping yang dipenuhi lubang-lubang kecil. Apa yang terjadi? Tanya Zoe. Winona memberitahunya bagaimana dia memulai penumbuk partikel setelah Zoe kehilangan kesadaran. Kalau begitu, mengapa kita masih hidup? Mengingat kita adalah manusia biasa, tidak mungkin kita bisa selamat dari ledakan itu. Zoe bingung. Wina mengangguk. Kamu benar. Kami tidak akan selamat. Namun, saya punya mimpi. Saya bermimpi bahwa seorang lelaki tua, dia. Petik 2. Apa kau juga memimpikannya? Kalau begitu, ini bukan mimpi. Itu pasti nyata, seru Zoe. Ekspresi Winona berubah. Itu berarti orang tua itu telah menyelamatkan kita. Lagi pula kami tidak sedang bermimpi. Keduanya tercengang. Siapa dia yang bisa menyelamatkan kita berdua dalam keadaan yang begitu mengerikan? Ini tidak bisa dipercaya. MS. Wilcox, kamu baik-baik saja. Kamu terlihat mengerikan. Zoe bertanya dengan prihatin. Lagi pula, pakaian pelindung Winona sudah kompang-camping. Winona mengamati pakaiannya dan bahkan berputar-putar. Saya baik-baik saja. Bahkan, saya merasa penuh energi. Winona melemparkan pukulan untuk menunjukkan maksudnya. Ledakan. Kekuatan yang kuat membelah tanah, meninggalkan selokan selebar 1 meter di tanah. Bahkan, ia terus membajak tanah selama lebih dari 100 meter sebelum berhenti. Ledakan. Pabrik di depan mereka runtuh sementara retakan 100 meter di tanah muncul di depan mereka. Keduanya benar-benar tercengang. Winona secara khusus memberikan tinjunya tatapan bingung. Mereka terlihat sama seperti biasanya, tapi kenapa aku menggunakan kekuatan seperti itu? Ledakan. Dia mencoba meninju di udara lagi. Ledakan keras bergemuruh sementara gelombang kejut jelas terlihat di udara. Itu mirip dengan ledakan sonik yang diciptakan oleh pesawat. Ini. Winona ternganga tak percaya. Saya hanya orang biasa. Bagaimana ini terjadi? Mungkinkah superpartikel yang bertabrakan memberiku kekuatan ini, seperti Jared? Dia adalah seorang ilmuwan dan tahu lebih banyak daripada orang biasa. Dia telah mendengar orang mendapatkan kekuatan super baik melalui kebangkitan bakat terpendam atau melalui manipulasi genetik. Juga, ada orang-orang yang mendapatkan kekuatan mereka melalui kecelakaan ilmiah. Zoe, bagaimana denganmu? Apa yang tidak kamu coba? Winona menyarankan. Bersambung.